Baru mau jam 7 ternyata. Belum jam 7 pagi. Kirain udah jam 7. Mak Awan. Gue tuh pengen nanya ya sama teman-teman semua pagi hari ini terkait dengan Mak ini. Kenapa kok pada pengen banget si Mak Awan biru ini tuh kenapa? Kenapa? Kenapa kepingin banget sama Mak ini? Kenapa? Pengen tanya gitu. Oke, lucu tapi kenapa gitu? Kenapa kayak why? Karena ternyata setelah kemarin kita cek, ini harga Maknya tuh nggak murah. Maksud gue ini kan dikasih, ya. Terus ini tuh nggak murah guys, nggak murah gitu. Bener-bener kayak emang lu bener-bener segitu maunya beli ini gitu. Ada yang bilang vibe-nya duet banget. Ini tuh 500 ribuan guys ternyata harganya. Gue baru tahu. Satu doang gini. Gitu. Jadi gimana gitu. Biar kembaran sama Kak Iwet. Emang kalau misalnya kita jual 500 ribu gitu mau? Mau guys? Mau? Hah? Beli di mana ini nggak bukan di toko gitu. Ini tuh cuman satu di seluruh dunia, nggak ada lagi, nggak ada. Ini tuh dibikin sama seniman keramik. Nah kan, ya jangan 500 juga tuh. Gue kata juga apa, riweh kan. Ini masalahnya bukan mass product guys. Ini bukan mass product, bukan yang beli di supermarket atau di toko gitu, enggak. Ya kan, puyeng kan? Nah, langsung pada bilang, enggak sih, aku sih enggak. Kalau 200 sampai 300 masih oke. Bikin sendiri aja gampang, monggo. Sistem PO boleh. Oh, ini cuman ada baru satu yang mau kalau 500 ribu harganya. Coba mana ya, mau nggak beneran kalau misalnya harganya 500 ribu? Sasha bilang 500 tetap mau. 500 ribu guys. Nah, bilang Kak Iwet, maknya buat harga kaum mendang-mending dong. Ya gimana? Bukan gue yang bikin. Aku nggak bisa bikin ini, nggak bisa karena aku bukan seniman keramik. Ini tuh seniman yang bikin guys. Emang dia tuh belajar keramik, dia memang bikin pakai tangannya, dia lukis ini, diglasur abis itu gitu. Buat yang versi mininya kali yes, biar affordable lah. Bukan masalah ukurannya, karena bikin Mak ini satu nih ya, harganya tadi segituan tuh, 500-an. Yang kedua adalah ini Mak itu 2 bulan bikinnya. Manual satu-satu. Gitu. Zepa keke, sesuai cuaca aja, jangan sama kayak gitu. Lah bagaimana? Guys, Dave-nya mana guys? Aku juga nggak tahu nih. Dia ada di mana? Dave, nyaut Dave. Mak itu terlihat bagus karena Kak Iwet yang pakai. Nah, tambah kecil tambah ruwet bikinnya, betul. Versi geng duet low budget cari artisan yang lain. Nggak gitu caranya. Tuh, yuk yang mau aja, yang ribet nggak usah order. Nah, bener, kalau lebih kecil justru lebih mahal karena artinya bidang lukisnya juga akan semakin kecil, semakin rumit. Sambil nunggu Dave untuk di follow akun duet @dvet_Dave Iwet. Sekali lagi, dvet_Dave Iwet. Selamat pagi. Selamat pagi. Yes, betul. Tadi lagi ngomongin Mak ya. Aku baru tanya, kalau harganya 500 ribu gimana? Semua bilang, ya itu mah mahal. Gue bilang, ini masalahnya bikinnya 2 bulan.
bikinnya 2 bulan dan dibikinnya satu-satu. Artisannya cuma 2. Gitu loh, geng. Iya, iya, iya. Oke, kalau ya udah, berarti kan kita sistemnya mau PO ya, tapi teman-teman mau nunggu ya 2 bulan ya. Iya, satu ini harus PO. Yang kedua, ini tuh 2 bulan. Jadi abis PO lo transfer 2 bulan dibikin, baru dikirim. Jadi nunggu 2 bulan. Terus Mm-mm. apa tadi? Dan teman-teman harus tahu karena ini dibikin satu-satu, jadi nggak mungkin sama ya satu sama lain. Yang membedakan itu beda-bedanya itu loh, the defect-nya, pembedanya Betul. yang membuat nyeni gitu. Ini kayak pesan Bener. lukisan katanya. Gitu. Terus kemarin tuh kita bilang kan mau ada tulisan di bawah sini gitu. Di bawah sini kan mau ada tulisannya. Jadi kalau abis minum kopi, minum teh atau apa, begitu abis kelihatan tulisannya kan. Itu Iya. ternyata masih satu-satu, Kak. Dan Di tulisannya tempel. Tuh. tulis tangan. Tulisannya cuma bisa pakai 3 huruf ya. 3 huruf. 3 huruf. Lah kan kemarin gue bilang tulis Nggak, tangannya cuma maksudnya gimana sih 3 huruf tuh? 3 huruf, 3 kata. Oh, tuh jadi misalnya aku sayang kamu, cuman gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya kayak every day is a brand new day for us to. Aduh, panjang, panjang. Cannot. Ini bukan barang pabrik. Makanya gua kata ya teman-teman. Jadi sekalian kita belajar gitu untuk menghargai satu produk artisan. Ya, kita belajar menghargai bahwa buatan tangan itu mahal, teman-teman. Kenapa ada mesin pabrik? Itu sebenarnya untuk memangkas biaya manusia. Nah, kalau udah yang kayak begini nih, satuan, nggak ada lagi one of a kind, pasti mahal. Iya, tenang aja, lagi proses untuk harganya, lagi didiskusikan, tapi betul nggak 100.000. Betul Nggak kata bisa. Iwas, nggak 100.000 ya. dua Tenang ratus ribu aja. juga nggak bisa, Kak. Apa? 200.000 juga nggak bisa. Iya, nggak 100.000, nggak 200.000. Kita usahakan less than. Less than 600. Lu mah naik melulu, tadi 500, sekarang less than 600. Maksud gue, ya 500 aja. Udah paling bener. Iya, pokoknya nanti didiskusikan. Tapi gue setuju kita Karena, sama-sama iya, satu lagi kan nggak bisa banyak-banyak juga, Bo. kita sama-sama belajar menghargai buatan tangan. Gini, kemarin lu baca nggak sih pada saat Hari Batik Nasional? Kenapa tuh? Bacanya di mana? Gue baca itu agak sedikit nelongso deh. Kenapa? USS Fit atau USS Indonesia ya? Pokoknya Eh, beritanya pakai bahasa Indonesia deh. nggak tahu gue. Apa? Nggak tahu Urban Sneaker Society. Pakai bahasa Inggris, sorry, gitu. Jadi dia pada saat Hari Batik dia merilis tulisan, dia bilang selamat Hari Batik bangsa Indonesia. Did you know bahwa jumlah pengrajin batik tahun ini tuh turun sebanyak sekian puluh persen gitu. Jadi iya, jadi jumlah pengrajin batik di Indonesia itu terus declining dari zaman COVID. Terus dia breakdown penyebabnya apa? Hmm. Penyebabnya pada saat COVID, ya mereka harus banting setir melakukan pekerjaan lain. Hmm. Terus saat mereka banting setir, mereka udah nggak mau balik lagi sekarang. Hmm. Karena yang beli batik buatan tangan udah semakin sedikit, Web. Hmm. Apresiasi masyarakat terhadap buatan tangan semakin menurun. Hmm. Gitu kan. Nah, terus sekarang anak-anak mudanya udah nggak ada yang mau belajar batik. Hmm. Gitu. Jadi agak terancam kita akan kepunahan tuh para artisan batik. Hmm. Ya, on the other hand, sudah mulai banyak negara-negara selain negara Indonesia yang memperkenalkan teknik batik milik negaranya. Gitu. Jadi one thing lead to another, ya udah gitu. Tapi satu hal yang menurut gue menarik adalah apresiasi kita terhadap buatan tangan. Kita udah terbiasa dengan mesin ya.
Betul sekali. Nah, itu tadi makanya dari cangkir ini sebenarnya kita belajar gitu bahwa eh, sesuatu yang memang dibuat dengan tangan satu persatu itu nggak murah Hmm. gitu. Itu nomor satu gitu. Terus kemudian yang kedua tapi juga gue sadar betul gitu ya. Gue sadar banget. Kan gue dulu kan ribut banget ya masalah batik ya pada saat batik diklaim sama Malaysia segala macam. Lu inget kan yang sampai kita unfollowan di pet. Ada. Zaman itu kan masih idealis banget gitu ya. Nggak bisa nih pakai batik cap. Nggak bisa nih pakai batik print gitu ya. Bener ya? Heeh. Terus sebenarnya dari zaman gue teriak-teriak itu tuh jumlah perajin tuh memang sudah semakin menurun. Hmm. Dan betul sekali bahwa si anak-anaknya perajin ini kan kebanyakan udah tua ya. Anak-anaknya tuh nggak ada yang mau jadi perajin lagi. Karena menurut mereka nggak logis. Ngapain lu kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Terus lu sampai bungkuk-bungkuk gitu. Dibayarnya sedikit banget. Mm-mm. Mendingan gua kerja jadi kasir di Alpa Iya. atau di Indomaret atau gue kerja di pabrik gitu mereka bilang. Nah itu yang kemudian membuat gue waktu itu merasa bahwa gue nih yang harus berjuang supaya batik tetap ada dan juga tetap kekal. Bergema di bumi persada pertiwi Indonesia Raya. Betul, kita lawan orang-orang yang mau mengklaim batik Indonesia. Habis itu gue capung nih. Karena capungnya tuh gini loh, Bo. Lu aja baca nelongso ya. Mm-mm. Terus kan waktu itu tuh gue berusaha, oke, gue gandeng semua perajin itu, gue bantu mereka jualan gitu kan ya. Nggak ada yang mau beli, Bo. Mm-mm. Gue bilang satu lembar harganya 2 juta, dibilang kain gini kok 2 juta. Mm-mm. Ya kan? Di ITC mah gampang, ini mah cuman 200 ribu, 100 ribu. Lah, Iya. Betul. sampai punya ya. Tadi kan ada yang komentar apresiasinya sih masih ya Kak, tapi daya belinya aja yang udah turun. Betul. Oh, oke, betul. Memang itu juga pada sebagian besar lini masyarakat betul ya, Wet ya. Daya Iya, beli turun banget nih gara-gara COVID. banget. Kemarin kan gue meeting lagi sama insurance company ya, belum boleh gue sebut namanya insurance-nya apa. Terus udah Sebut gitu, saja dia ayam. Sekarang kita sebut kalau saja dia. kalau yang Oh, oh, misteri oh, oh, nggak boleh nyerempet oh, ayam oh. deh pokoknya ya. Ayam ya. Sebut saja dia asuransi ayam gitu. Hmm. Terus gue bawa tim gue yang Gen Z, bener-bener fresh baru lulus kuliah, Bo. Hmm. Seada-adanya baru lulus kuliah. Terus ditanya gitu sama sama brand timnya asuransi itu. Kamu udah punya asuransi? Belum, gitu kan. Terus udah gitu, kenapa? Ya kan masih ada ayah sama ibu aku, gitu. Terus kamu nggak tertarik untuk beli asuransi gitu, produk asuransi? Dia bilang, belum. Kenapa? Nanti aja kalau udah mau menikah. Hmm. Pada saat itu, income kami sudah jadi satu. Hmm. Jadi uangnya sudah lebih banyak. Terus kan digali terus ya. Kamu kebayang nggak sih kalau es kopi kamu itu tuh ya, kan dia bawa es kopi gitu ya. Selalu kan anak-anak muda itu kan kalau meeting laptop di sini, es kopi di sini gitu ya. Oh gitu. Oh, Tata-tataannya gitu oh, tuh. oh, oh, oh. Oh, Laptopnya tata-tataannya di gitu. laptop di sini, terus es kopi tuh di sini nih, gini. Gitu jalan. Oh, Oh, anak gitu. muda. Ini Oh, oh. lanyard. Lanyard, Oh, lanyard, gue pengen lanyard. begitu. Terus tas tuh, gembol gitu. Pusing gitu. Tote. Gitu kan. Tok tak Terus, tok tak tok tak tok tak. gitu. Barijeng kalau ditanya, gitu kan ya. Oh, aduh pengen begitu gue. Iya, terus ditanya, kamu tahu nggak es kopi kamu tuh kalau kau dikumpulin sebulan, bisa lo beli asuransi? Terus dia gini diam. Oh gitu mbak. Jadi memang lebih memilih ya yang hari-hari aja dulu gitu. Apalagi batik ya, Bo. Iya. Jadi Bayangkan lo.
Padahal ya sebenarnya ya analogi atau perbandingan jajan kopi lu itu kalau dikonversi rupiahnya untuk investasi itu kan kayaknya dari zaman lu masih jadi penyiar hard rock udah sering didengungkan ya. Kita pikir itu udah bosen deh orang denger itu, please try to send new message gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Banyak orang sekarang yang enggak masih belum tahu. Belum. Benar. Jadi maksud gue tuh kayak apa namanya analogi. Jadi memang kesimpulannya adalah memang masyarakat kita tuh masih konsumsinya tuh yang harian aja dulu. Iya. Kejauhan tuh ngomongin batik tulis, batik cap, mikirin perajin, beli produk asuransi, investasi, riweh. Kan memang gitu, Wet. Kita kan cenderung cuman mau merhatiin apa yang ada di depan aja. Benar. Terus ada yang bilang, tapi kan kopi cuma 5.000 Kak. Coba 5.000 kamu kali 30. Oh, 5.000 itu ya 5. Lo perhatiin gak sih, Wet, ada tukang gerobak kopi yang tulisannya 5.000 gitu. Iya. Itu juga menurut gue ide printer deh tuh. Dot matrix nggak printernya? Gue tuh pengen ngomong, tapi kok kayaknya engsel gue masih capek untuk digerakin, tau gak lo? Abis ngapain emang Excelnya capek digerakin? Gue flu, Mali. Ini gue lagi gendeng lagi. Ya lagian udah flu pakai pergi-pergi kemarin keluar-keluar. Kemarin, aduh ya Allah, itu pengantin gue nggak bisa bilang enggak. Bukannya lo kemarin acara parfum? Sekalian. Nah, kan? Harusnya kan ketemu pengantin pulang. Kudunya. Anyway, tadi gue mau bilang apa? Nah itu juga ide hebat loh yang bikin itu. Itu ide bisnis yang muncul karena keterbatasan loh. Betul. Tapi lo tau nggak kopi itu berkualitas? Si kopi jago kan? Enggak, gue nggak tahu namanya. Jago namanya. Iya. Yang pakai sepeda kan? Sepeda gerobak gitu kan? Iya, itu punya siapa sih? Itu tuh geng-geng. Sebenarnya itu geng kopi Puyang tuh. Oh, geng kopi Puyang. Hebat loh. Geng kopi Puyang. Apa jangan-jangan mereka tuh yang mempopulerkan jingle Ayo Bang Jago, ananana Bang Jago gitu. Tahu nggak lo? Itu bang. Beda ini kopi, itu bang. Oh. Itu Bang Say. Masa ada bang namanya Bang Jago? Ada gila. Bang Jago gitu. Iya. Bang? Dia nggak tahu guys, ada bang namanya Bang Jago. Oh, itu jinglenya dia, iklan. Iya, Bang Jago beda lagi kak. Pintar ya. Poin gue adalah kan dia melihat orang-orang sekarang doyan banget ngopi 50-70 ribu mungkin tidak bisa buat semua orang ya. Starling mungkin nggak semua orang mau Starling. Ini in between gitu. Starling bukan 50 ribu 70 ribu bukan gitu. Bang Jago, apa kopi Jago itu hebat loh. Kemasannya bagus, abangnya seragamnya keren, kayaknya tangannya juga bersih-bersih. Iya. Dan itu yang mereka bikin gimmick lucu deh. Namanya tuh acara, jadi mereka keliling ke kantor-kantor. Si gerobaknya itu naik ke kantor, namanya Jago Party. Nah, itu gue lihat tuh waktu pesta di kantornya siapa gitu. Di kantor kita, di Wisma MRA. Oh ya ampun. Dia bawa Dipa Barus Barusnya nge-DJ di atas si gerobaknya itu. Katanya yang punya, bentar tuh ada yang bilang katanya, Yoshua Tanu, salah satu partnernya Common Ground. Betul, Yoshua Tanu. Benar, betul. Common Ground Cafe. Iya, Aston Utan. Makanya gue bilang geng kopi Puyang. Hebat ya, Bo? Iya, jadi mereka kan bikin Common Ground, mereka bikin bener-bener yang kayak kopinya tuh yang udah level paling atas gitu. Kok dia bisa bikin kopi enak tapi murah? Ya, itulah namanya pengusaha, ya kan? Makin kaya dia tuh. Oh, bukan lagi. Ya pasti ada yang dia kurangin, gue yakin banget. Tinggal. Gimana maksudnya? Ya itu kan pertanyaan ini aja. Soalnya kan sekarang gitu ya, Wet ya. Cowok-cowok
bermunculan kan, ya kan di TikTok tuh pengusaha-pengusaha muda yang pada cakep-cakep, Chinese, Melayu-Melayu ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu, yang CEO-nya, pimpinannya gitu, yang kelihatan ganteng, cakep tuh sengaja gitu disodor-sodorin di sosmed. Heeh, 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 Ah, heeh. sayang, katanya udah 3 hari bajunya belum ganti. Baju gue mau tiap hari ganti, sehari 2 kali ganti, tapi warnanya nggak ganti. Lu nungguin gue ganti warna baju mah hujan bekelir. Bener, hujan bekelir. Gue Udah, yang nggak ganti nih. Ini tuh emang kayak baju tidur gue ini terus gitu. udah lama nggak lu nggak dengar kata-kata gitu ya? Ya, hujan bekelir. Itu apa sih artinya, Bu? Nggak tahu dulu mak gue gitu. Kan gue bilang gini, ya udah aku tunggu aja nanti kalau kamu punya uang ya ma, baru aku boleh jalan-jalan. Nggak usah ditungguin kapan mama punya uang. Nanti hujan bekelir baru mama punya uang. Gue pikir gini, aduh, ya udah deh gue tungguin hujan bekelir. Bekelir, bekelir deh. Yang penting gue jalan-jalan. Emang. Gitu, Bo, ceritanya dari Hari Batik. Tapi miris ya, memang ya. Di saat kita semua kemarin tuh kayaknya hingar-bingar. Gue kan kemarin meeting di WTC tuh ya. Oh. Gue meeting di WTC di Sudirman ya. Itu lu seneng deh ngeceng di situ. Gue dulu World Trade Center. Iya, World Trade Center yang di Sudirman depannya Le Meridien. Oh, Heeh. Seneng lo pasti di situ tuh. gue pernah ke situ tuh mau ngajar public speaking 2 hari. Gue berasa, gue 2 hari tuh berasa kayak Barbie karir gitu. Gue tata baik-baik baju gue, jangan sampai satpam ngelihat gue tuh gue pedagang keliling gitu. Iya, Terus bener. dia meragukan gue nggak boleh masuk. Gue tata baik gitu. Emang sih kantor-kantor gede tuh intimidating ya buat gue. Iya, tapi seru gitu kan, banyak kafe-kafe juga di situ. Terus orang tuh lalu lalang. Kemarin semua pada pakai baju batik semua di sana gitu. Lu pernah, iya sih. Gue tuh kalau orang-orang berlalu lalang yang kayaknya semua orang hilir mudik dengan tujuan yang jelas dan semua terburu-buru gitu ya. Lu suka minder nggak? Mm-mm. Suka apa? Suka minder nggak? Lah kan gue salah satu dari mereka. Lu nanya gue kan jalannya kenceng banget. Iya sih, aduh, ouch, sakit. Tapi nggak apa-apa. Ada masanya nanti gue akan mungkin minder juga melihat mereka. Atau mungkin gue nggak minder, cuman ngomong ini udah pernah. Sakit banget jawabannya. Gue kalau Masa sih? Iya, gue tuh serius loh, Wet. Gue tuh kalau di area perkantoran gitu ya, ngeliatin orang lalu lalang dengan pakaian rapihnya, semua kayaknya they have places to be, they are always in a constant vibes of running out of times. Gue tuh merasa bahwa apa sih yang mereka lakukan ya sebenarnya? Kok gue nggak seterburu-buru itu ya gitu, apa ya gitu loh. Gue selalu nanya gitu. Makanya gue kalau di Asta, gue suka tuh duduk ngopi sendirian, gue ngeliatin orang-orang. Karena kan orang-orang di situ juga kan kayaknya seolah-olah gue tuh sibuk banget, Nyet. Gue nggak punya waktu untuk bertegur sapa sama lo. I got no time to spend. Gitu. Lu tuh harusnya nggak usah minder dan lu nggak usah sedih. Karena sebetulnya mereka apa? Mereka semuanya adalah orang-orang stres. Yang hidupnya belum tentu sebahagia lo. Masa sih? It's okay. Lo kebayang nggak? Hidup diburu-buru waktu tuh tidak menyenangkan loh. Iya, iya. Mm-mm. Lo itu justru punya privilege dan punya kemewahan untuk bisa mengatur waktu lo sendiri. Iya. Tapi that's I think the beauty of pekerjaan gue beriringan dengan usia ya. Gue bisa memilih untuk bilang tidak. Yes, mereka nggak punya loh privilege Iya, untuk bilang tidak. iya, bicara mengenai manajemen waktu ya. Iya nggak? Iya, gue bisa bilang, gue udah gak mau gue udah mau pulang, gue udah capek. Nah, coba kalau kayak mereka gitu. Iya. Iya nggak? Lo Aduh, pernah nggak? Lo pernah nggak? Ini terkait dengan itu ya, kesibukan itu gitu ya. Tiba-tiba handphone lo tuh lo merem dikit udah ada WhatsApp grup baru. dia nyindir ya? Enggak, maksud gue isinya kerjaan gitu misalnya gitu. Oh, Lo kebayang gak sih? Iya kan? Lo gini, gue nggak mau nih di-invite ke grup ini misalnya gitu. Tapi lo mau bilang apa? iya, Bener nggak? iya. Iya Nih, kan? ada yang komentar gini, Sawang Sinawang. Kita kan pernah juga membahas itu ya di siaran kita ini.
Betul. Terus ada yang komentar gini, umur 45 Kak kayaknya baru bisa merasakan privilege itu. I somehow agree loh. I somehow Amin. agree. If you play this game of life correctly, umur 45 mungkin teman-teman bisa merasakan itu. Ada yang komentar gini, aku kerja sampai nangis Kak. Aduh. Hmm. Tuh kemarin si anak Gen Z itu lagi tuh si Ara tuh kan. Kemarin Ara kan ikut meeting sama gue soalnya. Terus abis itu dia bilang gitu, temen-temennya kan baru mulai tuh ya, ada yang baru intern, ada yang udah mulai kerja segala macam. Itu dia cerita gitu, wah teman-teman aku sih kayak udah bener-bener literally nangis di hari pertama, baik di kantor maupun saat pulang kerja, sebulan kerja nangis. Itu tuh kayak udah ya welcome to the real world gitu. Ya kan? Ya. Ini bicara mengenai the real world ya. Since entah kenapa komentar teman-teman di sini tuh jadi banyak yang berkeluh kesah mengenai sulitnya bekerja di dunia sekarang gitu ya. Kita tuh punya janji loh masalah pekerjaan yang ditagih oleh salah satu pendengar kita, Wet. Apa tuh? Kontennya majalah Cosmopolitan yang janji kita bahas. Aduh, stres tiap hari sampai asam lambung. Sekarang di KTP disuruh resign. Jadi ini double cover Cosmopolitannya. Depannya A to Z ya bacanya ya. Boy band Korea. Belakangnya Raisa. Oke, gue buka ya. Aku suka Raisanya. Raisanya bagus ya. Edgy gitu ya, Cosmo banget gitu ya. Di mana sih itu? Gue mau fotokopi begitu foto. Di Jepang. Kan Raisa lagi sebulan di Jepang, Bo. Ngapain? Nah, itu gue belum tanya sama dia. Nih, gue bukain artikelnya ya. Nah, ini dia nih. Bukan. Sebentar ya. Lu ngomong dulu dong sambil gue cari. Gue tuh dulu ya waktu gue siaran radio umur 20-an, Cosmopolitan Magazine adalah majalah wajib yang harus gue baca. Kalau sekarang gue udah gak pernah baca lagi. Gue udah berasa ketuaan saya baca Cosmopolitan Magazine. Karena memang rupanya majalah itu ditujukan untuk 20-an ya, Say. Oh tuh, Raisa lagi tur di Jepang ya. Judulnya Cosmo banget ya. Laid Off. Ayang, mirrornya dibalik dong. Kameranya. Repot nih. Bisa. Coba kasih lihat. Laid off what you need to apa nih? Address ASAP. Nih, kalimat pembukanya gini, Bo. Gue bacain ya. Sedang menikmati secangkir kopi sambil menatap layar laptop yang penuh dengan jadwal deadline tentu sudah membuat Anda merasa tertekan. Baru satu. Belum lagi harus berhadapan dengan klien untuk membahas proyek terbaru. Di tengah pertarungan Anda dengan pekerjaan yang tidak ada hentinya, tiba-tiba muncul notifikasi email dari perusahaan menyatakan bahwa mereka akan melakukan layoff terhadap karyawan. It's a real story. Oh, ini diangkat dari cerita nyata. Oh, layoff itu sekarang bukan lo dipanggil HRD gitu, bukan. Gimana? Bener-bener by email. By email terus udah gitu lo dikasih tahu bahwa lo kena layoff, bla 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 bla, lo kembalikan semua akses lo aset kantor, bla 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 bla, and then you may leave. Itu beda tuh ya. Tadinya jalan laptop sama kopi, tak 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 tak, begitu di layoff, bukan laptop sama kopi ya, Say. Laptop sama tisu. Exactly. Kebayang nggak lo? Nah, dia bilang di sini tuh, gue baca poin-poinnya aja ya, karena kalau dibacain semua habis siaran kita, bener nggak? Nomor satu adalah it's not just about losing your job. Kadang-kadang ada yang pekerjaan itu udah jadi identitas kita. Bener nggak? Makanya pasti hancur banget ketika lo mengalami itu. Mau nggak pembahasannya kita poin yang menarik ya, kita point out terus kita diskusi bareng-bareng. Boleh. Bagian itu ya. Sometimes we identify ourselves with our job, ya.
itu salah satu bagian terberat kenapa di PHK itu cukup emosional buat kita. Ya, Yes. you identify yourself as the marketing director PT Ayam gitu. Iya. Atau Kan? misalnya you identify yourself as the social media specialist of brand ayam. Iya iya, sekarang keren tuh ya pekerjaan itu ya, sosial Iya kan? media. Atau ini apa strategis? Apa strategis? Apa tuh? Brand strategist bukan? Iya, social media strategis ya, ada nggak? Iya, social media strategist, benar. Heeh. Iya kan? Jadi ketika itu dicabut terus lu gini, lah, terus gue siapa? Iya, Gue ini apa? iya, iya betul. Kadang-kadang bukan kehilangan income-nya, Mm-mm. Tapi but it's part of identitasnya. yourself diambil. Oh, 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 oh. Ya kan? Makanya ya dari dulu zaman gue siaran ya, kita tuh paling suka, kan kita tuh suka sekali interview apa tuh namanya? Apa tuh? Aduh, brand apa tuh? Pokoknya perwakilan brand gitu loh, perwakilan brand terkenal, brand-brand CMCG, CMCFCG atau apa yang terkenal tuh brand Brand manager. brand manager gitu. Kan kadang-kadang brand manager itu suka pada ngenges ya karena merasa gue itu adalah brand manager perusahaan internasional gitu. Gue tuh suka gini, Bo, yang keren itu perusahaan tempat lu kerja, bukan elunya. Ini lu biasa aja malih. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang segitunya sama pekerjaannya ya, sehingga dia jadi kayak punya sense of ownership yang lebih-lebih gitu daripada perusahaannya. Iya, which pada kadar tertentu punya esprit de corps, ya esprit de corps itu bagus loh. Tapi Iya. don't let it overshadow your own personality. True, true. Terus yang kedua adalah dia bilang gini, but hey, you can still rise and shine. Gitu ya. Tapi sebelum lo bisa rise and shine, nomor satu adalah prioritize your feelings first. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Banyak orang yang begitu bilang, dan ini mungkin buat kita yang jadi teman ya, yang dicurhatin sama teman yang baru kehilangan pekerjaan tuh, it's okay, Bo, lo akan dapat kerjaan baru. Move on, udah gak usah dipikirin. It's okay. No, you need to prioritize your feelings first kalau di sini. Ya, makanya gue agak menghindari ya Iwet ya. Ini gue kemarin baru baca artikel terus gue gini, ya juga ya. Sebenarnya ketika kita mendengar teman kita berkeluh kesah, kan kata-kata pertama yang intuitively keluar adalah, oh it's okay gitu. Itu tuh tidak memvalidasi apa yang dia rasakan loh. Ya. Kita kalau lagi sedih digituin tuh kesel loh. It's okay. Do you think it's okay what I'm feeling? It's not okay. Not okay. I'm not feeling okay gitu. Jadi Ya. gue mau belajar untuk berhenti bilang gitu kalau ada teman gue, aduh gue lagi bete, it's okay Bo, it's okay. It's not okay gitu. Oh, it's not okay. It's not okay gitu. Bisa diganti dengan, oh I feel sorry that you feel that way gitu. Iya, atau misalnya kayak justru lo dengerin aja. Gitu. Tell me more. Right. So, prioritize your feelings. Terus berikutnya adalah, nah ini nih, you need some time alone. Why? Because you need to expand your definition of yourself. Ya nggak? Karena dari situ tuh lo mesti, gini ya, lo kan kadang-kadang nggak tahu dan tidak bisa mendefinisikan diri lo ketika lo lagi riweuh banget. Semua orang ngomong, semua orang lalu lalang, you need sometimes alone. Lo butuh sendiri untuk lo kemudian, oke, kita cerna, iya gue kehilangan pekerjaan. Mungkin lo merasa bahwa sebagian dari jati diri gue udah diambil. Sekarang kita tata ulang yuk. Gue ini siapa sih sebenarnya? Value gue tuh apa? Gue tuh bisa apa? Kemarin tuh mungkin juga saatnya untuk refleksi gitu ya. Kayak kemarin gue bisa berkontribusi apa aja ya? Kenapa ya gue di layoff ya? You know? Terus kemudian bikin review gitu ya. Terus kemudian ketemu tuh nanti, oh ternyata gue nggak seburuk itu. Karena let's admit ya, ketika lo kehilangan pekerjaan kan itu rasanya kayak, gini deh Bo, orang diputusin pacar tuh kan semacam percaya dirinya juga diambil ya. Oh ya, iya. Iya kan? Iya. Apalagi kalau misalnya lo diselingkuhin gitu. Yes. Itu kan rasanya gue
kurang apa ya? Nah, self blame ya. Iya. Terus kita tuh spiral down. Kan kalau lu di PHK gitu ya, gue salahnya apa ya, gue kurangnya apa ya, terus kan spiraling down. Aduh ternyata gue tuh dari dulu memang nggak bisa begitu ya. Aduh anjrit, gue tuh dari kuliah belum merubah kebiasaan gue, gitu. Nah, Yang paling sulit dari keluar dari hukuman tersebut adalah stop trying to understand apa yang jadi salah lu loh, menurut gue Iwet. Karena most of the time udah udah bukan masalah lagi ini salah lu apa bukan, iya gak sih? iya, iya, Sometimes it just happen the way it is. Nggak ada hubungannya dari lu salah apa enggak. yes. Setuju Bener, nggak? bener, setuju. It is meant to be. Yes. Makanya kan di sini dibilang gitu, expand your definition of yourself. Supaya apa? Supaya lu bisa tahu gitu. Oh, gue nggak seburuk itu kok. Mm-mm. Gue masih bisa berfungsi kok. Gue masih bisa berguna kok. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Nah, satu hal nih. Hopelessness is temporary. Hopelessness is temporary. Ini nggak akan selamanya kok kayak begini. Hmm. Ya kan? Ini nggak akan selamanya kayak gini. Karena kan selalu dibilang gitu ya, bahwa perasaan tuh kayak awan kan. Iya, you need to Makanya mak lu awan. Oh. Padahal bisa juga loh perasaan tuh kayak kentut. bisa aja karena habis perut hilang dia. Kan awan gitu kan maksudnya kan? Iya, Hadir, ada, terus Iya. lewat gitu kan? iya, iya. Makanya kan kalau misalnya di ilmu-ilmu meditasi tuh kalau misalnya lo lagi meditasi terus kemudian lo ada yang lewat gitu ya, diketahui aja bahwa di acknowledge apa ya, di iya oke ada dia nih, ada pikiran ini, tapi nggak usah lo gali. Hmm. Begitu juga dengan perasaan itu gitu. Ketika lo ada perasaan kesel gitu ya, oh gue kesel nih. Tapi nggak usah digali keselnya kenapa, ini apa yang bikin kesel, wah gitu sampai dalam karena it's just temporary. Ya. Nah, ketika kita menggali kesalnya kenapa, nah itu tuh kayaknya langkah awal spiraling down to our own feelings. Tapi Betul. begitu, ya nih gue lagi kesel, itu tuh kayaknya menerima, gue lagi sebel. Iya. Kesel nih Iya. gue di PHK, ya iyalah Jack, siapa yang nggak kesel kalau di PHK? Exactly. Itu bagian menerima. Kesel itu Iya. adalah emosi yang harus diterima. Harus bisa diterima supaya awannya lewat gitu ya. Benar, benar, benar. Dan jangan paksa gitu ya ketika misalnya, oke, nih gue kesel, gue sedih banget, gue harus ketemu sama teman-teman gue. Bisa jadi bukan itu yang lu butuhin. Hmm. Iya, kalau teman-teman lu bisa memberikan respon yang baik. Kalau enggak, lu tambah kesel nanti. Iya, betul. Ya kan? Nah, abis itu, setelah expand your definition of yourself, coba dicari sisi positifnya gitu. Bahwa misalnya ya, kondisi seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran dari deadline pekerjaan yang tidak ada hentinya. Sorry, takut lupa. Ada yang nanya, bucket list. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mentalnya cepat spiraling down, Kak? Seek professional help. Ya, Ngobrol dengan orang yang tepat, yang bisa membawa lu ke dalam situasi perubahan emosi yang tepat. Mengguide lu, ya kan? Karena orang-orang yang spiraling down cepat tuh butuh teknik khusus tuh. Karena sekarang tuh rata-rata apps kesehatan itu ada konsultasi masalah kesejahteraan emosi loh, Wet. Gue tadi kan baru ngecek Halodoc tuh karena gue abis ini mau konsultasi sama dokter. Gue kesepian aja pengen ngobrol sama orang kan. Gue gitu, ada konsultasi mengenai itu loh, depression, gitu-gitu loh, Wet. Lanjut. setuju. Nah, dari situ baru kemudian, oke. Tapi ini whenever you are ready ya. Whenever you are ready. When you are ready, let's move on. Let's find a better job. So, balik lagi gitu ya. Begitu lo misalnya mengalami ini nih, layoff, atau lo mungkin, I don't know lah, those kind of things. Nomor satu adalah diem dulu. Prioritize your feelings first. Acknowledge everything. Ya, lo definisiin semua rasanya, keselnya, sakitnya, beteknya, sedihnya. Habis itu, you make atau you expand your definition of yourself. Setelah itu,
yakini bahwa hopelessness is temporary. Ya, hopelessness is temporary. Berarti kan sebetulnya poin dari artikel Cosmopolitan Magazine ini, kalau lu kena layoff, take time untuk retrieve back, Mhm. mundur sejenak, Mm-mm. untuk mikir, Yes. untuk mengassess diri lo, menilai diri lo, skill lo tuh apa Yes. yang lo mau lakukan ke depan. Artikel itu kan menganjurkan itu ya. Dia tidak ngajak kita untuk melihat ke belakang dalam arti kenapa ya kemarin gue dipecat, apa yang gue lakukan salah. Enggak, karena looking back has never brought us any function or purpose in the future. Yes. Ini Muberfi nih pasti Gen Z nih. Curhat di chat GPT Kak, membantu sambil belajar bahasa Inggris. Bisa belajar bahasa Inggris jadi ChatGPT. Iya kan, maksud gue soalnya kan chat GPT-nya pakai bahasa Inggris dulu sambil kayak oh ada kata-kata baru ntar dicatat gitu. Oh, did you know what? Kemarin tuh gue tersentuh sekali ya, ada yang reach out to me, pendengar siaran pagi kita. Dia sampai screenshot, dia bilang gini, Kak, please ya jangan berhenti menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Dia dari pertama kali kita siaran, dia bilang, aku tuh belajar bahasa Inggris, sampai dicatat-catetin web kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, terus dia ulang-ulang, dia pakai kalau di kantor. Oh iya. Gue tuh sampai gue zoom, gue bacain, oh iya bener gitu, Bo. Jadi what I'm trying to say is emang orang kalau udah niat pengen belajar mah di mana aja juga jadi ya. Benar, setuju gue. Ya, ya maksud gue kayak ya shit happens gitu ya. Tapi ya emang gimana kita aja menghadapi itu semua gitu. Dan layoff tuh bener-bener tadi di artikel Cosmo tuh tadi bener banget tuh yang pembuka tadi. Lo lagi diam, lo lagi ngopi sejenak istirahat break, terus lo baca laptop lo lagi tiba-tiba masuk tung pengumuman kalau lo kena layoff. It's crazy. Kalau dulu kan orang dipecat kan kena layoff kan dipanggil sama HRD gitu ya. Oh, begini, begitu, apa segala macem gini. Sekarang udah nggak ada. Bahkan ya kadang-kadang nggak personal, Bo. Dibikin listnya. Astaga. Here are list. Kan kayak, hah? Gitu. Karena kan udah sekarang layoff kan massal ya, Bo. Iya. Gitu. Well, aduh jadi sedikit gloomy ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, persenjatai diri dan perlengkapi diri kalian kalau memang kalian sedang ada di dalam situasi yang sama. Sekejap gue ngambil kopi. Adik kromosom bilang, I was in that position last May. Adik, I hope you are in a better position, in a better state right now. Karena bulan Mei kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 5 bulan ya berlalu ya sayangnya. I hope you are in a better state of life ya. Sudah ada perubahan positif. Betul. Emang tahun ini tahun bersih-bersih, say. Gila sih tapi menurut gue emang kayak. Dan lu tau gak sih? Kalau dulu itu kan orang tua kita ketika kita bekerja, gue gak tahu ya. I don't know your parents gitu apa enggak. Kenapa lu mau ngomong apa? Enggak, gue mau cerita aja. Enggak duluan. Kayak gitu kan. Terus masalah kerjaan tuh kayak bokap gue, kamu bergabung di institusi apa? Terus gue kayak, institusi? Karena gapnya bokap nyokap gue sama gue tuh kan jauh sekali ya. Mereka masih berpikir bahwa mereka boomers kan. Kalau kerja itu, bahkan bokap gue angkatan perang. Kalau bekerja itu lo harus kerjanya adalah di sebuah perusahaan, institusi. Di mana lo bekerja di balik meja. Sementara di zaman gue tuh udah mulai yang jenis pekerjaan mulai beraneka rupa kan. Ada yang penyiar radio, buat dia tuh penyiar radio tuh apa gitu. Freelance tuh apa gitu. Ada orang bekerja dapat uang tapi nggak terikat pada satu institusi tuh nggak paham dia. Dia nggak paham itu gitu. Terus di zaman sekarang lebih gila lagi karena gue sebelum ke zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu kerja itu kan, kita kan Gen X sama milenial awal ya. 1, lu dapat uang pensiun nggak? 2, lu dapat asuransi nggak? Lu dapat, those kind of things yang lu harus bukan jangan mau jadi karyawan kontrak gitu ya. Lu harus jadi karyawan tetap yang kayak gitu-gitulah. Sementara zaman sekarang, dikit banget perusahaan yang meng-hire karyawannya sekarang sebagai karyawan tetap.
Udah, iya ya, I heard that tuh. Udah mulai sedikit kayaknya ya. Udah mulai Iya. nggak ada kayaknya. Jadi nanti satu hal ya, lo sebagai pipinya Emma sama Ethan nanti, lo harus belajar, Bo, soal itu. Karyawan tetap sebuah ilusi. Maksud gue gini, bukan, mungkin di zamannya Ethan sama Emma nanti udah beda lagi tuh, udah bukan karyawan kontrak. I don't know, gue nggak tahu namanya apa lagi. Hmm. Karena di zaman sekarang ini sangat sedikit sekali perusahaan yang benar-benar meng-hire karyawan tetap. Hmm. Semua kontrak, 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 kontrak. Ya karena zamannya nggak stabil. Hmm. Ih, berarti gue menang banyak ya. Kalau dulu kan teman-teman gue yang kerja kantor pegawai tetap tuh kayaknya tuh, menang ya say. Apa lu kerjaannya kontrak gitu? Apa benefitnya? Nggak ada benefit lo kerjaan lo. Lihat Sekarang tuh, lo sekarang. exactly, sekarang tuh sampai di titik dimana lu punya kerjaannya udah bagus banget. Oh, Iya, jadi emang it's a tough moment banget menurut gue. it's a whole new. I would like to see it this way. It's a whole new world with a whole new game. Forget the old rule, ya kan? Just ready to just set your mood and your expectation to explore this new world gitu. Lupakan aja gitu aturan-aturan lama yang lu pernah tahu gitu. Just go explore the world. Forget the rules. Forget the rules. Ya, sebelum lo cerita tadi, lu tahu nggak anak-anak Gen Z zaman sekarang Hmm. lebih memilih untuk jadi ASN. ASN itu tuh yang suara-suara itu. Bukan, itu ASMR, gila. ASN itu apa? PNS, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil. Oh. Mereka lebih memilih untuk gue tes CPNS. CPNS tuh calon pegawai negeri sipil ya, tes ASN itu. Demi gue mendapatkan pekerjaan tetap, mau gajinya murah terserah. Yang penting kerja tetap, gue terjamin oleh negara, gue nggak akan susah hidupnya. Oh, jaminannya itu yang diincar. Karena ini nyambung ke Strawberry Generation. Oh. Karena mereka kan ngerasa gini, hah, hidup tuh sesusah ini. Hmm. Oke, gue harus cari sesuatu yang gampang. Hmm. Maksudnya gampang tuh bukan gampang-gampang ya, tapi yang kayak comfort zone gue tuh adalah rumah orang tua gue, di mana semua di-provide. Hmm. Nah, gue cari pekerjaan yang bisa memprovide gue. Hmm. ASN, Oh. pegawai negeri sipil, gitu. Oh gitu tendensi trennya nih ya. Itu banyak banget terjadi di kantor gue. Akhirnya resign karena aku keterima PNS, Kak. Oh. Aku keterima PNS, Mas, gitu. Oke. Itu. Ya. Oke, on a lighter note, kemarin ini big shout out ke teman-teman timnya CNF. Kemarin kan gue mampir ke boothnya CNF, Ya. toko minyak weng-weng, minyak wangi puyeng-puyeng gitu. Ya. Nah, terus di boothnya itu ada pembaca tarot. Terus, oh, gue lihat yang ada matahari-mataharinya. Magistus Miftah namanya. Namanya magis ya. Namanya Magistus Miftah gitu ya. Gue kan juga gini, ya ampun aku tuh ternyata gue udah pernah ketemu dia tapi nggak sempat ngobrol. Gue bilang, iya aku tuh sering lihat loh kamu di TikTok gitu. Iya sama kak, aku juga suka ngeliatin konten kakak di TikTok. Terus ya udah, dia seru loh Web. Oh ya? Itu juga yang ingin gue sampaikan adalah, lu tahu kan, tiap orang kan kita kalau ketemu orang itu punya vibe dan different energy, iya apa enggak? Ya. Kalau gue lagi on a bad day, mungkin energi gue judes gitu, gue nggak ramah gitu. Nah, tapi kalau Miftah ini tuh gue melihat bahwa di balik dandanan dia yang serba grandiosa, dia tuh nggak ada energi toksik sama sekali loh. Masa? Zero toxic energy. Oh ya? Dan dia tuh tipe yang nggak mencari validasi orang lain. Lu mau terima gue syukur,
lo nggak suka sama gue nggak kenapa-napa. Oh ya? Dan menurut gue energi orang yang kayak begitu tuh yang paling asik, Bo. Ah, Terus kan gue gini, mau dong aku diramal. Terus dia gini, iya aku bukan peramal Kak Dev gitu. Aku tuh terus? cuman bisa membagikan solusi tapi mediumnya dari kartu tarot. Jadi Kak Dev tanya aja misalnya ada problem apa, ntar kita tanya gitu. Nanti aku ceritain kartunya kayak tukang dongeng gitu gitu. Gila, lucu loh. Lucu tuh maksudnya it's quite a funny experience, bukan kayak pengalaman yang kayaknya hokus pokus serem gitu. Enggak. Oh ya? And cerita dia dari kartunya dia spot on. Oh ya? Gue hadir bersama teman gue, nggak usah kita sebut namanya. Heeh. Selama ini, Ya ada di postingan lo. aduh udah diem dong makanya botak. Selama ini dia pikir dia itu punya mommy issue. Ternyata Ternyata kebalik, dia itu daddy issue. Jadi Oh, iya. gini, Kak, agar kakak untuk bisa mendapatkan apa yang kakak inginkan dalam hidup, kakak harus memaafkan apa yang papanya kakak lakukan kepada kakak. Memaafkan dan menerima dan mencintai papanya kakak, Kak. Gitu. Temen gue pucat loh. Oh ya. Kayak jempol diikat abis maraton di Berlin. Kayak tahu aja lu. Katanya gitu kan jalannya. Abis maraton di Berlin. Gitu. Bentar. Jangan cerita temen lo. Gue mau tahu cerita lo. Coba. Bilang apa? Gus Miftah. Siapa namanya? Magis. Gue udah apalin. Magistus Miftah. Iya. Tus Miftah bilang apa soal lo? Lo nanya apa? Coba. Jangan ceritain temen lo dong. Lo ceritainnya lu. Gila ya lo. Gila. Itu siapa sih orang pada gila begitu ke gue gak suka deh. Siapa sih yang begitu? Loli. Oh kenapa lagi dia? Udah. Yuk cerita lo. Kan gue nanya gitu ya. Aduh apa ya gue Miftah ya. Aku nanya ini deh gitu. Kan pertanyaannya katanya harus jelas. Gak boleh abstrak. Karena ini solusi. Oke, gue bilang gini. Oh, akankah karir aku berkembang tahun depan? Gue gitu. Pertanyaan gue. Lu tuh juga pertanyaan lu standar ya. Ya Bo, lagi event begitu. Kecuali kalau event private gitu. Lah ini kan rame-rame yang nonton banyak yang. Ya tapi kok temen lu bisa ketahuan sampai daddy issue, mami issue, kenapa lu nggak ketahuan apa-apa? Nah, begitu teman gue nanyanya begitu, jawabannya begitu, gue langsung melipir, Bo. Oke, ayam. Dadah. Gue nggak dulu gitu ya. Dulu ya, pucat gitu. Itu tadi kalau gue kan general gitu. Iya. Gimana karir aku tahun depan gitu ya, terus? Gue bilang apakah pekerjaan aku akan berjalan baik? Terus yang dia bilang katanya gini, long story short adalah belajar mendengarkan intuisi. Karena kamu tuh Kak Dev sudah ada di dalam fase lu tuh bekerja udah bukan nyari pengakuan, ya uang pasti, tapi ada orangnya kan yang awal-awal dulu kan kerja cari duit, lu tuh sekarang kerja karena emang seneng. Jadi intuisi aja, kalau emang mau bilang mau, kalau nggak mau bilang nggak mau. Intuitif dan selektif tuh dua kata itu. Intuitif dan selektif tuh. Gitu. Apa kau rasa dengan kalimat itu? Gue sama manajer gue ketawa-ketawa aja karena gue gini, ih ampun, kok bener. Dan emang bener, Bo. Karena gue tuh baru memilih pekerjaan yang gue bilang ini ke Mbak Wati. Kayaknya gue bukan itu deh Mbak yang gue pengen. Bilang enggak deh gitu. Maksudnya 5 tahun lalu mungkin gue akan, Bo, ini duit loh. Masa sih nggak dikerjain? Walaupun nggak pengen, dipengen-pengenin aja boleh nggak sih? Gitu. Iya. Kalau sekarang gue gini, enggak deh Mbak, bukan itu kayaknya yang gue pengen. Enggak deh. Oke. Bagus. Sama kan setiap orang dapat jatah 2 pertanyaan, Cin. Pertanyaan berikutnya apa tuh? Tebakan lu gue nanya apa? Jodoh lah.
aja deh. Ah, Lu mah kayak open book buat gua. Lu baru mau tarik napas juga udah tahu gua lo mau ngapain. Apa dia kata? katanya dia begini. "Ah, keluar rumah mas, begaul. Nggak akan ketemu kenalan kalau di rumah melulu." Tapi sebenarnya ya, itu tuh bukan literally lu di rumah lo, karena lo nggak selalu di rumah menurut gue. Tapi lo emang nggak bergaul, setuju gue sama dia. Iya, dia bilang gini, karena gini mas, iya kamu kerja banyak ketemu orang, tapi energi kita kalau kerja tuh beda ya. Tapi kalau kamu keluar sengaja, oke, bukan karena pekerjaan, aku memang cuman pengen main gitu. Aku mau nonton, aku mau nonton fashion show, aku mau ketemu teman-teman. Beda, kamu akan kenalan sama orang, kamu akan lihat ini, kamu akan lihat itu. Nggak keluar rumah yang karena urusan kerja gitu loh mas. Kak, dia manggil gue kakak ya? Gue sama dia. Gitu. Makanya kalau gue ajak meeting ikut. Meeting pekerjaan PA. Ya tapi kan paling nggak lo ketemu orang. Atau Bener kan? atau lo perbolehkan gue di dalam meeting gue bermain-main. Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Sama relax dikit kali. Iya, sama dia juga bilang gitu loh, Cin. Nah, ini bisa teman-teman aplikasikan nih kalau teman-teman single nih, Cin. Ya, dia bilang gini, sama Kak, dalam berkomunikasi, dia bilang gitu, dengan calon gebetan kek, dengan kenalan baru kek, nggak usah terlalu dipikirin strategi, rencana, harus gini, harus gitu, harus gini. Nggak usah, ngalir aja, deket aja sebagaimana deket sahabat, dari sahabat jadi saudara. Jatuh cinta yang udah dari temen, terus rasa saudara itu paling awet, kata dia gitu. Apakah ini tanda bahwa jodoh terdekat saya adalah teman dekat yang akhirnya rasanya seperti saudara? Siapa, Bo? Nggak tahu. Nggak Jangan tahu. gue ya. Inajong. Jangan pakai gaya-gaya, jangan pakai gerakan-gerakan. Iya, tapi menurut gue iya, berteman deh. Gampang ya nasehatin orang tuh gampang. Paling gampang nasehatin orang. Bener nggak? Benar. Paling enak nasehatin orang. Iya, emang. Iya kan gue lagi ngomong sama diri gue sendiri juga. Iya. Sama, kita tuh sama. Tuh diajak kopdar yuk kak yuk gitu. Oh iya bener. Oh iya bener apa? Aduh. What I'm trying to say adalah kemarin I'm so glad I decided to come ke boothnya CNF itu dan I open myself up to new experience gitu. Gue kan bukan tipe orang yang nyari gitu ya. Gue pengen baca kartu tarot, gue pengen diramal gitu. Gue kan nggak gitu. I do it for sama. Oh my god, gue mau cerita satu pengalaman lagi. Ya udah nggak jadi gue. Oke. Ayo lu dulu deh. Ya udah, ini gue cuman dikit kok. Lu suka nggak sih kalau misalnya lu lagi di mana gitu ya, terus lu ngelihat orang di depan lo lagi di meeting atau apa, terus lu gini, ini bukannya jodoh gue. Lu suka gitu nggak sih? Gimana? Jadi misalnya lu lagi ketemuan orang, lu lagi di perkumpulan apa, lu lagi meeting, lagi apa gitu, terus lu ngeliat gitu orang-orang itu. Ini sambil orang ngomong gitu ya, terus lu suka mikir gitu, ini kali ya jodoh gue, gitu. Yang ini bukan ya, gitu. Gue baru begitu loh kemarin. Oh iya? Di acara CNF itu? Bukan. Di mana? Gue lihat konten. Lagi rame itu. Tapi teman-teman nggak usah cerita, nggak usah bahas-bahas lagi ya, please. Iya. Nggak usah di-tag-tag orangnya. Kalau lagi kita omongin habis disiaran terus di-tag kontennya diomongin. Kak, diomongin sama Dev sama Kak Iwet. Ini. Nggak usah. Lu mah pada gitu semua. Cepu Gue nggak mau deh. Tapi ini jengong. jangan ya, don't. Oke?
Makanya tadi gue bilang, lagi banyak nih CEO-CEO cakep yang pada bermunculan di TikTok. Gue ngeliat, ih siapa nih? Anak muda, badannya bagus, putih, bening, cakep banget. Konten-kontennya di TikTok tuh yang gini. Point of view kalau bos ganteng aku masuk ke dalam ruangan. Ntar semua cewek-cewek konten itu, gue tahu tuh. cewek-cewek itu yang gitu. Cakep banget. Ternyata dia CEO-nya brand Kareso. Kareso betul. Dia salah satu the good man-nya Her World Indonesia. Terus gue lihat di Good Man Her World, gue gini, apakah ini pertanda ya gitu? Kok muncul terus? Nah itu gue kan lo nanya, lo pernah nggak ngelihat orang yang gini? Apakah ini Jawabannya berarti pernah, baru terjadi kepada CEO Kareso. Gue ngeliat itu gue gini, apakah ini jodohku? Gitu. Terus gue tanya kan ke Bobo apa ke Yogi gitu, Yogi cakep banget, apakah ini jodohku? Terus Kata Yogi gini, gila itu anak ke tante ini titik gitu. Hah, tante siapa gitu? Teman nge-gym lu, temannya emak gue. Gue ini anjrit, gue kenal emak. Masa ini anaknya dia, Yogi? Iya, dia bilang gitu. Terus dia ngasih lihat, ini lu foto sama emaknya waktu lu nge-MC di Langham, PA. Gue ini, wah. lu kenal emaknya? Oh. Ya bagus. Udah dekat berarti secara keluarga. Tapi lu akui nggak kalau dia cakep? Setuju. Dan mamanya juga cantik banget loh. Iya, mamanya jual berlian ya? Enggak, punya banyak berlian aja. Bo, dia kalau Oh, dia nggak jualan, punya aja. bukan berarti orang yang jualan itu orang yang pakai berlian gede-gede Jualan. jualan. Ya gitu ya. Satu-satunya perempuan yang nge-gym berliannya nggak dicopot, berliannya segede-gede heho, Desa Diana. Iya. Tapi gue pengen bilang sama si anak itu, Apa? celananya jangan ketat-ketat, udah nggak model. Ih jangan, biarin aja yang. Skinny jeans tuh udah out, jangan dipakai lagi. Oke. Konsep itu beda-beda saya interpretasinya. Bawaannya tuh kalau misalnya pakai skinny jeans atasannya pengen pakai gamis aja gitu. Apa sih? Orang ganteng sah. Ih, nggak boleh gitu. Itu rasis tahu. Gue belain, yang ganteng-ganteng gue belain. Gue mau cerita ini. Tuh si Melanie WhatsApp gue nggak bisa buka Mel WhatsAppnya. Gue mau cerita ini. OMG. Kemarin I take it as a good sign untuk tahun 2025 peruntungan gue. Lu ngupil ya? Iya. Nah, jong lo. Lu berasa nggak sih makin tua kayak upil lu makin banyak gitu? Enggak, yang gue rasain makin tua rambut kita tumbuh di tempat-tempat yang kita nggak inginkan. Itu juga. Ini. Iya. Lanjut terus. Nah, I take it as a sign for good prosperity tahun 2025. Apa tuh? Lu tahu kan kalau di time zone atau kita pergi ke Korea atau kita ke Jepang atau ke tempat main-main anak-anak itu suka ada claw machine itu? Tahu. Ya. I always consider myself itu gue nggak pernah beruntung, Iwan. Oke. Gue kalau main claw machine itu. Kemarin lo cobain. Mesin capit. Jadi up to a point dimana gue udah nggak pernah minat lagi main begituan karena gue nggak pernah dapet gitu. Nah kemarin di CNF ada claw machine. Terus Kiki bilang gini, Kak main Kak, karena ini isinya ada yang full botol hadiahnya, minyak wanginya ada yang full botol. Yang lain sampel. Begini, aduh ya udah deh gitu. Setiap orang dapat 2 koin. Bobo main dua-duanya dia cuma dapat sampel. Jadi gue pikir ya udah deh ya, tough dong, sedikit dong keberuntungan gue. Mbak Wati main nggak dapat apa-apa. 2 kali nih gue main. Percobaan pertama gue nggak dapat apa-apa. Percobaan kedua ya, japitan gue nangkep hadiah yang begitu dibuka full botol minyak wangi. Dari terus
Gue happy-nya minta ampun loh. Itu pertama kali dalam hidup gue menang claw mesin itu. Dan satu kotak itu isinya cuma sedikit loh yang itu. Nggak boleh bilang-bilang, ya. Kenapa nggak boleh bilang-bilang? Orang CNN bilang, Kak kamu termasuk beruntung loh. Itu satu kotak itu yang real perfume isinya cuma 2 loh. Kalau orang tahu cuma 2, ntar orang nggak semangat. Oh. Gue dapet 1, isinya tinggal 1 sekarang. Ada yang bilang katanya pertanda lu pindah ke Dubai nih. Gue happy banget tau gak lo dapet itu, Wet. It's not about the perfume, tapi winning it. Itu 2025 lu pindah ke Dubai. Tuh, pada bilang semua. Jadi, Lu denger gak sih gue ngomong apa? Apa? Lu denger gak sih gue ngomong apa? Apa sih lu bilang? Kan? Ya, gue gak mau pindah ke Dubai. Kenapa sih lu pada nyuruh gue pindah ke Dubai? Mau. Ya cobain aja jalan-jalan dulu. Jadi pengusaha di Indonesia. Bener ya? Aku mau jadi apa tuh selfpreneur. Iya, gue jangan don't judge me ya. Tapi kalau ada orang bilang aku pengen jadi entrepreneur kak, aku pengen jadi selfpreneur, aku pengen jadi pengusaha kak, gue suka gini loh. Gak usah, ngapain sih? Kenapa? Lu takut banyak saingan? Ya, gue bukan masalah saingannya. Gue kan nggak apa-apa sama saingan. Tapi Nyakitin sendiri, ngapain? Gak usah. iya. Gak usah, ntar lo GERD, Iya. ntar lo stroke, ntar kulit lo nih, tuh, seborosi, apa tuh, seborosi, apa tuh, yang stres-stres gitu. Diam, gua ada tuh kata-katanya. Damn it! Apa tuh? Lupa. Apa? Serosis. Apa? Psoriasis. Ya itu. Bukan seboroik dermatitis nih tuh. Nanti gue mau ke dokter Wijaya nih. Psoriasis. Nah, ini gue mau ke dokter Wijaya nanti sore. Udah balik lagi nih, ya Allah. Tanyain dong sama dokter Wijaya, kayaknya gue flu nggak selesai, obatnya apa ya? Beda dokter. Nggak berarti gelarnya dokter semua penyakit lo tanya ke dia. Nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu cara mainnya. Dia dokter kulit ya, SPKK. Bukan spesialis kulit dan keluhan, bukan spesialis kulit dan kelamin. Siapa tahu spesialis kulit dan kawan-kawan. Oke, udah, gue mau chatting sama Halodoc. Bosen gue ngobrol sama lo. Mendingan lo ngobrol sama gue daripada ngobrol sama Halodoc. Ngapain? Tuh Melanie WhatsApp gue tuh kayaknya berkenaan dengan tadi CEO-nya Karesol. Kenapa? Nggak tahu, Melanie kenal, mau kenalin kali. Oh, tanya Melanie, itu kok ML udah nggak siaran lagi? Kenapa? Bubar ya? Say, orang-orang itu sibuk. Orang di Jakarta, penyiar Jakarta yang pagi-pagi nggak punya kerjaan cuma Dave sama Iwet. Suka ada yang bilang gini, Kak siangan dikit dong jam 8 sampai jam 9. Atau Kak panjangin dong jam 7 sampai jam 10, jam 7 sampai jam 9. Tenyom, lu pikir kagak ada kerjaan gitu? Gue enggak. Ini gue saking nggak punya kerjaannya, gue mau chatting sama Halodoc. Ngisi waktu. Bener juga. Iya. Udahlah, mendingan gini deh, lo kan pada pinter-pinter ya nonton kita. Coba bantu Dave, jangan bikin aplikasi Halodoc. Bikin aplikasi Halode. Nah, isinya adik-adik tuh, nyari kakak-kakak. Coba bikinin. Gak kuat gue ngasuh adik-adik. Masa? Kenapa? Nah, itu besok kita bahas ya. Gue tuh nggak bisa ngasuh adik. Bo, ngadepin adik-adik tuh, pasang muka gini aja. Aduh, gue nggak bisa, Tapi Web. jangan lo dengerin. Jangan lo resep. Udah, masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Gitu aja. Besok kita bahas ya. Aduh, gue nggak bisa, Web. Lo ajarin gue ya cara how to deal with adik-adik. Adik-adik tuh kayak awan. Di acknowledge, entar dia akan pergi.
Ya, semua tuh kayak awan. Lo acknowledge sebentar, biarin dia nanti pergi. Jadi begitu lu ngelihat adik-adik di food court gitu ya, lu ngelihatnya bukan adik-adik, bukan gitu. Awan. Iya. Dia akan hadir depan mata lo, habis itu lo tetap di situ, dia pergi. Udah gitu aja. Sama. Don't overthink it. Mami lihat lebih pionir dalam mengasuh adik-adik. Aduh capek. Udah ya.